Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wapres, selamat ya sudah memimpin rapat bersama menteri-menteri dalam kabinet merah putih. Cuma Mas Wapres masih terpaku pada teks yang ada di depan. Lain kali mereka diajak diskusi, mereka profesional loh Mas. Para menteri-menteri pilihan Pak Presiden Prabowo. Ya, lanjutkan, lebih semangat lagi Mas, lebih komunikatif, lebih ada komunikasi dua arah. Lanjutkan ya Mas, semangat. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paralimpiade Paris tahun ini. Anjir. Kemarin waktu debat capres, dia ini mengolok-olok Gus Imin gitu loh. Gus Imin kok bawa kertas bawa contekan. Paraliam. Nah, Gus Imin bawa kertas bawa contekan tuh lancar ngomongnya. Dia ini udah bawa contekan, bawa kertas ngomongnya nggak lancar. Inilah tutorial memanggil para ternak. Nanti pasti rame nih videoku nih. Ternak-ternaknya dia muncul semua nih. Ya ampun, gini amat punya Wapres. Hai, apa kabar warga 58? Para yang masih ternak ngebela junjungannya, katanya manusia itu tempatnya salah, khilaf. Terus yang kedua, Gibran itu wakil presiden terbaik, nggak perlu berpidato panjang lebar, yang penting kerja nyata. Yang ketiga, the next presiden 2029. Gini ya, cuma saya mau tanya, Gibran itu kan lulusan luar negeri, Singapura lagi. Ya, kalau kita mah lulusan UGM mah udah biasa, lulusan UI mah udah biasa kan, masih di Indonesia juga itu loh. Bukannya pelein, karena saya juga lulusan UGM gitu loh. Cuman sekelas internasional, pergaulannya aja pergaulan internasional kata si Bahlil ya. Masa pidato seperti ini aja nggak tahu, nggak ngerti. Kemarin apa contekannya nggak dipelajari dulu kan? Biasanya saya kalau mau ngisi materi di seminar atau apa gitu, aku pelajari dulu itu. Meskipun ya ada contekan-contekan kecil, tapi nggak so gamblang si Gibran ini nyontek satu naskah. Yang namanya lulusan luar negeri, Singapura kan bahasa-bahasa Inggris, istilah-istilah Inggris kan nggak asing lagi gitu loh. Ngapain kesasar susur ngomongnya? Pergaulannya aja juga pergaulan internasional kan. Cuman kemarin waktu kuliah masuk nggak? Belajar nggak? Apa sampai pintu gerbang doang kampusnya? Nih wakil presiden nih ngomongnya tuh. Nah kayak gitu ngomongnya dia ulang-ulang itu kan. Nah gimana kalau ngadepin menteri-menteri luar negeri itu kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ngomongnya celat-celat kayak gitu, apalagi bahasa Inggris. Nah kan itu wakil presiden kayak gitu omongannya, ngomong aja nggak lurus, ngomong kok kayak gitu kan. Gimana mau ngadepin sama orang luar negeri yang bahasa Inggris itu lebih payah, bahasa Indonesia aja masih celetot tuh kan. Nah itulah kalau dihasilkan dengan karbitan ya itu kan. Nih kan kalau dihasilkan dengan nggak benar ya omongannya juga benar, itu nggak lurus omongannya. Coba kalau dihasilkan dengan lurus dulu kan, positif pintar ngomong. Ini kan dihasilkan dengan nggak lurus, ujung-ujungnya omongannya ya apa itu kayak gitu. Nah terima kasih. Wapres kita yang sekarang itu aktif banget loh. Tapi sayang, aktifnya tuh malah bagi-bagi bansos. Kayak nggak ada pekerjaan lain aja. Padahal bagi-bagi bansos itu bisa dikerjakan Pak RT, Pak RW. Itu loh Pak, ambil report, ambil perusahaan-perusahaan asing yang sekarang lolos sumber minyak kita, batu bara itu diambil negara itu, dikelola sendiri gitu loh. Jangan diserahkan kepada asing-asing. Ya teman-teman, itulah mengenai komentar-komentar para netizen ya, bagaimana mereka menyoroti Wapres Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah kita lihat beberapa komentar netizen ini teman-teman. Ya selain komentar tadi ada di sini ya, kita baca beberapa
Nah, kok nggak malu para menteri yang pintar-pintar dipimpin oleh Gibran? Ya, memang teman-teman bahwa pengalaman Gibran itu untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat minim sekali. Makanya ketika Gibran diberitakan ada isu-isu dulu itu maka tentang pencawapresan, maka itu sangat heboh sekali. Kenapa? Karena kalau dilihat dari track record dan juga pengalamannya, maka dia hanya sekitar 2 sampai 3 tahun menjadi wali kota, dan itu masih belum selesai 5 tahun teman-teman, langsung menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Nah, jadi itu membuat ya satu pembahasan baik itu kepada para elit politik, pengamat politik, dan juga apalagi kepada masyarakat. Nah, jadi makanya sampai sekarang itu ya mereka itu para netizen selalu memperhatikan bagaimana gerak-gerik dari Wapres Gibran. Kenapa? Karena dari dulunya mereka itu sudah meragukan bahwa ini nanti pasti akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai misalnya. Nah, jadi makanya sampai sekarang mereka itu selalu memperhatikan bagaimana ketika Gibran berpidato, ya pada saat membaca teks saja mereka mengomentari, dan ketika dia salah mengucapkan kata-kata, itu mereka tetap mengomentari itu. Nah, jadi ini karena Gibran adalah sebagai pemimpin, jadi suka tidak suka, ya tetap dia menerima kritikan-kritikan tersebut. Nah, jadi tentu ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Wapres Gibran ya untuk ke depan, seperti kalau berpidato jangan terlalu monoton untuk membaca teks. Kemudian kalau berpidato ya mungkin ya jangan salah-salah untuk menyampaikan suatu kalimat atau kata-kata. Nah, jadi karena para netizen ini selalu melihat bagaimana gerak-gerik baik itu ketika Gibran misalnya belusukan misalnya, maka itu juga akan dikomentari. Nah, jadi ini menjadi salah satu hal kenapa, karena dari dulunya itu sudah menjadi pembahasan yang terus menerus ya sejak awal dicalonkan maka sampai sekarang, dan bisa saja sampai selesai nantinya menjadi menjadi Wapres teman-teman. Dan kita tidak tahu bagaimana kedepannya nanti Gibran ini akan, apakah di tahun 2029 nanti akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Karena kalau kita lihat Bapak Prabowo Subianto teman-teman, bahwa Pak Prabowo Subianto di umurnya sekarang ini tentu untuk peluang menjadi presiden itu ya mungkin dia maker ya dengan kekuatannya sekarang itu, apakah nantinya di tahun 2029 itu Bapak Prabowo masih bisa mondar-mandir keliling ke luar negeri, ke daerah-daerah. Nah, jadi itu menjadi satu pertimbangan, dan tentu ini menjadi peluang besar bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden nantinya. Dan itu yang selalu dibahas oleh para elit politik, para pengamat politik teman-teman. Ya, itulah yang kata mereka itu tujuan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi itu ya memberikan Gibran sebagai cawapres Prabowo pada saat itu, karena itu dia mengejar hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Yang penting 58 sudah milih. Inilah kebodohan rakyat Indonesia yang jumlahnya setengah lebih memilihnya, termasuk Pak Wowo yang paling ngebat memilihnya sebagai wakil. Ya, memang pada saat kemarin-kemarin itu teman-teman, bahwa ketika mau mencalonkan diri, maka Bapak Prabowo Subianto itu pernah mengatakan bahwa dia yang meminta Gibran untuk bisa bersama-sama dengan dia di kontestasi di Pilpres. Nah, kemudian bapaknya sama pamannya gimana rasanya kalau lihat Wapres Indonesia seperti itu. Nah, mereka juga mengingatkan tentang pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman teman-teman, ya dimana ketika pada saat itu ya Anwar Usman mengubah satu aturan tentang batas umur dari capres dan cawapres, dan itu
menandakan bahwa itu menabrak konstitusi, dan terbukti teman-teman terjadi satu kesalahan sehingga Anwar Usman ini dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi karena telah melanggar etik berat di dalam hal itu. Nah, apa seluruh anggota DPR nggak merasa malu bangsa sebesar Indonesia mempunyai wakil presiden pidato membaca teks tapi tidak mampu? Apakah 58 kemarin memilih Gibran jadi wakil presiden nggak merasa menyesal ya punya wakil presiden seperti itu? SMP aja kalau baca teks pasti lancar kalau orang SMP itu benar-benar cerdas dan lulus dari SMP kami. Terus terang sangat bersedih begitu banyak putri-putra NKRI ini yang pantas jadi pemimpin, tapi kok jadi begini. Nah, ini juga yang disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno, teman-teman. Dia menyoroti juga ketika pada saat itu tentang pencawapresan Gibran, bahwa dia mengatakan kalau bukan anak presiden tidak mungkin ya Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, jadi oleh karena anak presiden, kata Adi Prayitno, maka dia mendapatkan sesuatu hal yang istimewa tersebut yang tidak didapatkan oleh anak-anak bangsa ini yang sebenarnya memiliki potensi untuk ya menjadi pemimpin. Makanya anak-anak muda itu ya rasa-rasanya ya, mereka kehilangan kesempatan di dalam hal itu, yang sebenarnya mereka punya track record yang kuat, yang sangat teruji misalnya, tetapi oleh karena mereka bukan anak presiden, maka tidak memiliki kesempatan di dalam hal itu. Nah, itu yang memberikan para pengamat juga menyampaikan bahwa itu adalah salah satu kemunduran ya, kemunduran demokrasi kita yang ada di negeri ini ya, sehingga karena ada kemunduran tersebut maka tentu kita mengharapkan kepada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto nantinya ya, supaya sistem demokrasi itu ditingkatkan kembali, dan juga ya hukum-hukum ya supaya ditegakkan kembali dengan benar. Artinya bahwa ketika hukum itu sudah ada pada tempatnya, maka misalnya kebutuhan kita tidak sesuai dengan hukum, maka yang diubah itu bukan hukum, tetapi yang diubah itu adalah kebutuhan kita ya. Sama dengan misalnya Gibran ya, pada saat dia menjadi calon wakil presiden itu kan dulunya itu aturannya 40 tahun, padahal Gibran masih belum umur 40 tahun. Tetapi oleh karena supaya Gibran bisa lolos, maka ya konstitusinya atau hukumnya diubah. Nah, itu hal yang salah. Artinya bahwa ketika misalnya konstitusi itu tetap ada, hukum itu tetap ada, maka tentu yang dilakukan adalah mencari ya, pengganti Gibran yang lainnya yang mencukupi persyaratan di hukum tersebut. Nah, itu makanya dibilang sebagai penegak hukum ya, ditegakkan tegak lurus. Nah, itu teman-teman mengenai situasi yang ada di negeri kita ini, dan tentu kita menjadi tugas kita sebagai anak-anak bangsa untuk menjaga bangsa ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.